Haleluya. Shalom anak-anak. Shalom. Halo. Anak-anak, sebentar kita akan belajar agama. Jadi tolong anak-anak siapkan dulu buku modul ya. Nah, siapkan buku modul ini. Sudah siapkan semua? Betul ya. Sandrino itu betul. Terus Ayu, iya, Kano, betul. Terus yang kedua, siapkan juga buku catatan. Buku catatan, punya buku catatan? Catatan khusus untuk agama. Dan juga pulpen. Ya, pulpennya mana? Ya, alat tulis. Ya, usahakan pulpen. Ya, sudah. Terus khusus yang beragama Kristen atau Katolik, tolong siapkan juga Alkitab. Nah, Alkitabnya ya. Ada yang punya Alkitab? Ya, siapkan juga Alkitabnya. Terus kemudian nanti anak-anak saat belajar, tolong ya jangan coret-coret. Ya, jangan coret-coret. Nanti malah merusak, jadi tidak enak dilihat. Ya, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap semuanya, ya, baik. Ya, kita akan mulai pelajaran agama pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi, shalom anak-anak yang ada di rumah, baik kelas 3A, 3B, 3C yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap, saya berdoa buat anak-anak semuanya di rumah tetap sehat, tetap semangat, tetap dilindungi Tuhan, tetap diberkati Tuhan. Bukan anak-anak saja, tetapi bersama dengan keluarga, dengan orang tuanya, yang punya adik juga dengan adiknya, yang punya kakak juga dengan kakaknya, semuanya sehat, dilindungi, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen, yaitu pada pelajaran 1 ya. Pada pelajaran 1. Ya. Ya, jadi pelajaran 1 kita akan belajar pelajaran agama Kristen. Ya. Pelajaran 1 yaitu judulnya Allah hadir dalam alam semesta, ya. Sekali lagi, Allah hadir dalam alam semesta. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak dapat menjelaskan kehadiran Allah dalam alam semesta. Ya, jadi anak-anak nanti harus bisa menjelaskan bahwa Tuhan hadir dalam alam semesta, apa saja yang dilakukan oleh Allah. Yang kedua, anak-anak harus bisa menceritakan pengalaman pribadi ketika berada di tempat yang gelap atau berada di tempat yang terang. Nah, baik, sebelum kita mulai, sekali lagi agar Tuhan bekerja, Tuhan melawat anak-anak semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah istirahat, dan saat ini kami akan melanjutkan pelajaran agama pada saat pagi hari ini. Pimpin kami semuanya, anak-anak yang ada di rumah, agar dapat duduk tenang, tertib, mendengarkan pengajaran ini, dan kami semuanya diberkati Tuhan. Engkau bimbing, Engkau tuntun kami Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, memberikan hikmat yang baru, memberikan kecerdasan yang baru, kepintaran yang baru, bahkan sikap yang baru, keterampilan yang baru dalam kehidupan kami,
sehingga hidup kami semakin hari semakin baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya tolong anak-anak dibuka modul agamanya, yaitu pada halaman 1. Ya, pada halaman 1, anak-anak akan ajak Mr. Tarmono pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Ayo bernyanyi, ayo memuji Tuhan. Ya, ayo memuji Tuhan. Ya, yang menyatakan bahwa Allah Maha Kuasa. Sudah ketemu semuanya? Kalau yang belum ketemu, halaman 1, anak-anak boleh melihat yaitu yang ada di slide itu, ya. Yang ada di slide juga ada, ya. Yang ada slide juga ada. Ayo bernyanyi, halaman 1, Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara. Ya, sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah dilihat lagunya? Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Semuanya nyanyi muji Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Haleluya. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan bahwa Allah Maha Kuasa. Dia yang mengatur segala isi dunia ini, Dia yang menciptakan segala isi dunia ini. Nah, berikutnya anak-anak, mari kita perhatikan. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama, yaitu video, ya. Video. Saat ini kita perhatikan video, ya. Langsung klik. Ya.
share. Bisa. Ya, 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 langsung klik. Ya, klik. Bentar ya. Udah bisa ya. Langsung klik. Sebentar ya anak-anak, kita akan melihat video pada pagi hari ini yang menyatakan, yang menceritakan bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Dia yang menciptakan isi dunia ini dengan dahsyat, dengan luar biasa. Ada. Iya ini. Ini coba klik, coba klik ini. Ya, langsung. Ya, langsung klik. Ada. Tadi pagi sudah ada. 21 udah. Ya langsung di apa? Langsung di PowerPoint. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Ya, nanti mungkin videonya menyusul karena ada gangguan. Ya, maaf ya anak-anak ya, videonya tidak bisa dibuka. Ya, nanti menyusul ya mungkin ya. Nah, ada di ya langsung di PowerPoint. Langsung di PowerPoint. Oh. Ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan dulu ya. Lanjutkan. Berikut. Oh, ya. Ya, enggak bisa ya. Karena videonya belum bisa, jadi kita lanjutkan saja. Maaf anak. Ya. Iya. Mari kita. Halo. Ya. Halo. Mari kita perhatikan gambar ini. Ini gambar susunan tata surya, ya. Susunan tata surya yang ada di alam semesta ini, ya. Ada planet Merkurius, Venus, ada Bumi, ada Mars, ada Saturnus, Jupiter, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Wah, inilah yang Tuhan ciptakan, ya, planet-planet yang ada di angkasa luar. Tuhan menciptakan sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, anak-anak, coba perhatikan ya. Nah, ini semua tersusun dengan rapi, ya, semua tersusun dengan rapi. Tolong Mas Cita bantu sebentar ini ya. Sekarang perhatikan dulu Mr. Tarmono, ya, Mr. Tarmono ini. Tungguin. Ya, perhatikan Mr. Tarmono sekarang. Mr. Tarmono mempunyai bola. Oh, mempunyai bola. Ini ada berapa bolanya? Iya, ada bola tenis. Ini bola tenis atau biasa dipakai untuk casting juga. Ya, ini bolanya ini. Nah, anak-anak, tadi kita melihat susunan tata surya tadi begitu rapi sekali. Ya, teratur, tidak ada yang tabrakan, tidak ada yang bertengkar, sangat rapi. Padahal itu planet itu besar sekali seperti bola. Bumi juga besar sekali. Ya, bulat, besar. Nah, ya. Nah, bentuknya seperti bola ini. Nah, anak-anak seandainya bola ini Mr. Tarmono lepaskan atau Mr. Tarmono lempar ke atas, misalnya di ruangan atau di kelas atau di kamarmu, apa yang akan terjadi? Apa kira-kira? Oh iya, bolanya akan mantul. Bolanya akan tabrakan satu dengan yang lainnya. Ada yang loncat ke kanan, loncat ke kiri, loncat ke belakang, loncat ke atas. Enggak karu-karuan. Ya, kacau.
berantakan, ada kesana kemari, ada yang tabrakan. Ini baru bola kecil, ya bisa tabrakan kalau tidak ada yang mengatur. Apalagi planet-planet tadi, ada bumi, Mars, bulan, bintang, matahari, Saturnus, Neptunus. Wah, itu seandainya tidak ada yang mengatur, pasti akan tabrakan, akan hancur, akan kacau balau. Makanya Tuhan itulah yang mengatur semuanya itu. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyusun sedemikian rupa, sehingga planet-planet itu tidak ada satupun yang mengalami rusak atau hancur atau tabrakan satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang berikutnya, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. Yang pertama itu Pak, Perjanjian Lama. Kejadian di depan ya. Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Agar lebih jelas Mister bacakan ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan baik-baik. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Jadi dia sudah ada sejak dulu kala. Sudah ada. Sebelum ada bumi, sebelum ada matahari, sebelum ada bintang, sebelum ada bulan, Allah sudah ada. Dia kekal. Dia ada dari permulaan dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Jadi Allah itu dia yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Dia kekal selama-lamanya. Dan Allah tidak pernah diciptakan. Tidak ada yang menciptakan Allah. Dia kekal sampai selama-lamanya. Justru dia yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, menciptakan, siapa tahu arti menciptakan? Siapa tahu artinya menciptakan? Nah, menciptakan artinya membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, sekali lagi, menciptakan artinya membuat sesuatu yang tidak ada, yang belum ada, menjadi ada. Itulah artinya menciptakan. Vera Yen Yen, ayo di mute dulu Vera Yen Yen.
Yang namanya Vera Yunian itu. Tolong Minta tolong di mute di ya. mute ya. Ya, sekali lagi tolong di mute ya supaya tidak terganggu yang lain juga ya. Sekali lagi arti menciptakan adalah membuat yang tidak ada menjadi ada. Ya, seandainya manusia membuat rumah, itu pasti mengumpulkan batu, kayu, pasir, batu bata, dan sebagainya. Itu sudah ada bahannya. Nah, kalau anak-anak membuat lemari, bahannya dari apa? Kayu. Kalau anak-anak membuat meja kursi, bahannya dari kayu. Sudah ada bahannya. Anak-anak membuat buku, bahannya dari apa? Nah, bahan kertas sudah ada, ya, sudah ada semuanya. Anak-anak misalnya orang tua kalian memasak nasi, membuat nasi, sudah ada bahannya beras. Ya. Tetapi apakah ada manusia yang bisa membuat semut yang kecil itu? Manusia bisa membuat pesawat, tapi tidak bisa menciptakan semut yang kecil. Tidak bisa. Ya. Bahannya dari apa semut itu? Nah, hanya Tuhan saja. Makanya ada lagu. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Jadi hanya Tuhan saja yang bisa menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang Tuhan lakukan ya, di alam semesta ini. Nah, cara Allah menciptakan bagaimana caranya? Wah, kalau anak-anak misalnya membuat layang-layang, oh caranya menyediakan kertas, menyediakan bambu, menyediakan benang, itu cara membuat layang-layang. Tetapi bagaimana cara Allah menciptakan alam semesta bersama dengan isinya ini? Caranya adalah dengan berfirman. Ya. Bagaimana cara Allah menciptakan isi dunia ini? Anak-anak? Dengan cara berfirman. Berfirman itu bagaimana ya? Berfirman itu berkata-kata atau berbicara. Makanya di ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi Allah hanya cukup berkata saja, Allah cukup berfirman saja, maka segala sesuatu yang diucapkan oleh Allah, yang difirmankan Allah, pasti jadi. Jadilah terang. Wah, langsung jadi terang. Langsung jadi terang. Jadi itu yang Tuhan lakukan, hanya dengan berfirman. Makanya anak-anak setiap hari harus rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu mempunyai kuasa. Firman Tuhan mempunyai kuasa yang dapat merubah hidup kita, yang sanggup membuat mujizat. Firman Tuhan berkuasa menerangi jalan-jalan kita, sehingga kita bisa berjalan di dalam terangnya Tuhan. Loh, kenapa Mister kok Tuhan menciptakan terang pada hari pertama? Iya, karena bumi dulu, alam semesta dulu, sebelum Allah menjadikan terang, keadaannya sangat gelap, bahkan gelap gulita. Alkitab mencatat tadi, ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Wah, bumi belum berbentuk, jadi masih kacau balau, masih bercampur dengan air, mungkin penuh dengan air semuanya, bumi dulu. Kosong, kosong. Tidak ada penghuninya sama sekali. Selain belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita.
Wah, gelap. Kalau dalam keadaan gelap, bagaimana? Siapa yang pernah mengalami takut kalau di tempat yang gelap? Wah, ya biasanya manusia itu kalau di tempat yang gelap pasti takut. Ya. Kalau di tempat yang gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menggambar, tidak bisa membedakan warna merah atau putih, warna kuning atau hijau, tidak bisa membedakan karena di tempat yang gelap. Ya, tempat yang gelap, kita tidak bisa beraktivitas di tempat yang gelap. Bahkan kalau kita di tempat yang gelap terus bisa merusak mata. Ya. Makanya Tuhan pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Jadilah terang. Ayat 4 dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik. Wow, terang itu baik. Ya, terang itu baik. Kalau di tempat yang terang kita bisa beraktivitas. Kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa melihat televisi, kita bisa membedakan warna merah, kuning, hijau, biru. Kita tahu karena di tempat yang terang. Di tempat yang terang kita bisa melakukan pekerjaan. Ya. Di tempat yang terang, wah hati kita senang sekali. Ya. Karena terang bisa melihat. Oh, bisa melihat pemandangan. Tapi coba kalau tempat yang gelap, gulita, tidak ada bulan, tidak ada bintang, seperti kalian pada waktu nyepi kan gelap sekali. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan aktivitas. Ya. Bahkan di tempat yang gelap itu menakutkan. Ya. Gelap juga berbicara tentang hal-hal yang negatif. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Ya. Makanya di ayat yang kelima dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang. Nah, di saat siang hari kita bisa beraktivitas. Saat siang hari kita bisa melakukan pekerjaan. Dan gelap itu malam. Dan gelap itu malam. Bukan dan gelap itu gelap. Tetapi gelap diubah Tuhan menjadi malam. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan, Tuhan bisa ubahkan. Sesuatu yang negatif, Tuhan bisa ubahkan menjadi positif. Coba di saat malam hari. Oh, kalau melihat ke atas, ada bulan, ada bintang. Wow, indah sekali. Ya, karena ada Tuhan di situ. Oleh sebab itu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak tidak perlu takut pada malam hari. Anak-anak tidak perlu, oh malam hari sendirian di kamar, aku takut. Tidak boleh. Karena ada Tuhan yang selalu hadir, menjaga dan melindungi kita semuanya. Di malam hari di saat anak-anak mau beristirahat, mau tidur, berdoa dulu agar Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita. Di malam hari pun tetap indah sehingga kita tetap aman di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya, jadi itulah anak-anak yang Tuhan lakukan ya pada hari yang pertama, yaitu Tuhan menciptakan terang. Sehingga terang itu ada, terang itu hadir, maka kegelapan akan pergi. Ya. Di saat terang itu ada, kegelapan akan pergi. Ya. Coba kalian bawa lilin di tempat yang gelap, oh gelap menjadi terang. Ya. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, akulah terang dunia. Ya. Jadi anak-anak, mari tetap yakin Tuhan menerangi hidup kita. Tuhan tetap menuntun kita dimanapun anak-anak berada. Selalu baca firman Tuhan agar menerangi jalan kehidupan anak-anak. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan selanjutnya ya, ayo menghafal ayat Alkitab ya. Yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah ini ya.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Saya yakin percaya, tolong dihafalkan anak-anak ya. Ini pasti hafal, 1 menit saja pasti hafal. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang selanjutnya, nah, nanti tolong anak-anak dibuka, nanti boleh nanti sore ya, setelah pelajaran ini selesai ya, setelah makan siang juga boleh, tolong dibuka bukunya pada halaman 3 ya, pada halaman 3. Nanti tolong dikerjakan di rumah ya, ceritakan pengalamanmu di saat kamu berada di dalam ruangan atau tempat yang gelap. Bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan di tempat yang gelap? Ceritakan nanti. Ya, seperti Mr. Tarmono tadi kita ceritakan di tempat yang gelap itu takut, begitu ya. Semua orang pasti pernah mengalami takut. Tidak senang, tidak bisa melihat dan lain sebagainya, begitu ya. Nanti ceritakan. Kemudian yang kedua juga ceritakan, coba ceritakan pengalamanmu di saat kamu berada di dalam ruangan atau di tempat yang terang. Pasti bisa di tempat yang terang. Kalian bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Nanti ditulis sendiri-sendiri ya. Ya pasti bisa. Anak-anak belajar menceritakan pengalamannya masing-masing ya. Baik, anak-anak. Selanjutnya, tolong anak-anak keluarkan buku catatannya, ya, mencatat sedikit aja, ya. Tolong keluarkan buku catatannya, ya, sebagai rangkuman, tolong dicatat, ini ya. Sudah siapkan buku catatannya, khusus buku catatan agama, ya, ditulis di atas, ditulis judulnya catatan pelajaran agama, pelajaran 1, ya. Sudah ditulis. Kemudian nomor 1 ya. Angka 1 pakai pulpen. Iya, pakai pulpen anak. Ya, terima kasih. Pakai pulpen ya. Mister, tunggu sebentar. Saya pakai pulpen, Mister. Iya, pakai pulpen. Ya, Mister tunggu. PowerPoint. Ya, ya. Sudah? Mister, nulis apa? Oh, Nulis apa? oh iya. Bentar ya. Ini yang tulis dulu judulnya catatan pelajaran agama. Ya. Catatan pelajaran agama. Ya, ya. Ya. Kalian tulis ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak-anak? Itu catatan pelajaran agama. Ya, hanya 4 nomor saja. Ya. Pulpenku mana, Jay? Nomor 1, ya itu ya. Nomor 1, yang menciptakan alam semesta. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Nah, jadi yang menciptakan ya. Miss, ulangi. Nomor nomor 1 ya. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Titik. Nah, nomor 1 itu ya. Nomor 1 yang sekali lagi Mister ulang ya. Nomor 1 yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Ya. Sudah?
Kalau sudah, sekarang nomor 2. Jil. Tolong Jil di unmute ya Jil, ya. Tolong Jil di mute ya. Ya. Nah, Mister. ya. Nomor 2, nomor 2. Mister, Ya. saya nggak punya Alkitab. Oh ya, tidak apa-apa. Tolong catat saja ya. Nomor 2, Allah menciptakan alam semesta dengan cara berfirman. Nah, sekali lagi, nomor 2, Allah menciptakan alam semesta dengan cara berfirman. Nah, ini Mister ajak kalian mencatat karena mungkin sudah lama tidak mencatat supaya tidak lupa nanti. Ya. Supaya tidak lupa, ya, tidak banyak, cuma sampai nomor 4 saja. Sudah ya? Mister, pelan-pelan Mister. Oh iya, maaf ya kalau Mister mungkin agak cepat ya. Ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Menciptakan, ya. Menciptakan artinya membuat yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu ya. Sekali lagi, nomor 3, menciptakan artinya membuat yang tidak ada menjadi ada. Nah, ya. Itu nomor 3. Sudah? Ya, sekarang yang terakhir yaitu nomor 4. Ya. Angkanya ditulis di pinggir ya, di tepi, dekat di garis itu ya, di luar garis itu ya. Nomor 4, yang terakhir ini, Allah ada dari permulaan, ya, Allah ada dari permulaan dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Titik. Nomor 4, Allah ada dari permulaan dan akan ada dan akan tetap ada, sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Mister ucapkan yang nomor 4 agar jelas. Allah ada dari permulaan dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Titik. Baik, Mister ulangi dari atas, dari nomor 1, Mister baca. Apabila mungkin ada yang salah menulis, bisa diperbaiki. Ya. Nomor 1, yaitu yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Jelas ya, jadi yang menciptakan alam semesta adalah Allah, bukan manusia.
Nomor 2, Allah menciptakan alam semesta dengan cara berfirman. Allah menciptakan alam semesta dengan cara berfirman. Nomor 3, menciptakan artinya membuat yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan artinya membuat yang tidak ada menjadi ada. Nomor 4, Allah ada dari permulaan dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Ya. Baik, sudah semuanya ya, dicatat ya. Ya, nanti setelah catat dipelajari. Nah, kemudian Saya belum. oh belum. Yang nomor berapa, Nak? Yang belum? Yang belum selesai nomor berapa, Nak? Nomor 4. Oh iya. Mister bacakan ya, sekali lagi. Nomor 4. Allah ada dari permulaan dan akan tetap ada sampai Saya juga belum. selama-lamanya. Oh, Kenapa tidak? nomor 3 belum, Nak. Baik. Iya. Mister ucapkan lagi ya, Mister katakan lagi. Nomor 3, dengarkan baik-baik ya. Nomor 3, menciptakan artinya membuat yang tidak ada menjadi ada. Ya, itu nomor 3. Oh, anak-anak agak lambat menulisnya, mungkin sudah lama tidak menulis, lupa hurufnya ya. Sudah selesai. Sudah selesai? Bagus. Siapa yang belum selesai? Sudah selesai. Sudah selesai ya, pinter. Ya, pinter anak-anak kelas 3. Selesai. Baik. Sudah selesai juga, Miss. Ya, Sudah selesai juga, Miss. ya, kalau sudah selesai, tetap dengarkan. Tolong di mute ya. Ya, tetap di mute. Kalau sudah selesai, nanti dibaca-baca lagi ya. Nah, berikutnya kalau sudah selesai, tadi ayo bercerita sudah, ayo menghafal sudah, ayo mencatat sudah. Sekarang ayo berlatih. Nah, anak-anak nanti ada latihan di rumah ya. Boleh nanti sore juga boleh, nanti malam juga boleh dikerjakan di rumah. Selain halaman 3, anak-anak berlatih ya. Boleh dibantu oleh orang tuanya ya. Halaman 4 ya, di modul agama yang Mister sudah bagikan itu, di halaman 4 anak berlatih ya, ada kegiatan 5 yaitu tugas siswa. Ya, nanti tolong dikerjakan di rumah nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya, dikerjakan di rumah nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya, dikerjakan di rumah. Boleh minta bantuan kakaknya atau mamahnya. Tolong bacain dari ulang. Nomor berapa, Nak? Nomor berapa? Ini nak pakai. Pelajaran 1. Oh, catatan tadi ya, Nak. Selin ya. Ya, Mister. Belum selesai. Oh, belum selesai. Nomor berapa, Nak? Nomor berapa? Tapi jangan menangis ya. Nomor 4. Oh, nomor 4. 3 sama
3 sampai 4. Jangan nangis. Nanti Mister Tamno ikut nangis waktu itu. Jangan nangis. Jangan nangis. Aduh, yang penting jangan nangis loh ya. Mister enggak marah kok nangis. Ya. Senyum dulu, Mister senyum nih. Jangan nangis ya. Nah, tadi malam sudah hujan kok, ya. Jadi ya, Mister bacakan ya, nomor 3 dan nomor 4, ya sabar. Ya, nomor 3, tolong dicatat ya. Ya, nomor 3 begini bunyinya, ya. Menciptakan artinya, ya, menciptakan artinya membuat yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu loh ya. Sekali lagi, Mister bacakan ya, nomor 3. Menciptakan artinya membuat yang tidak ada menjadi ada. Titik. Bagaimana? Apa sudah, Nak? Sekali lagi Mister bacakan nomor 3, menciptakan. Iya, nomor 3 sudah ya. Ya, sekarang Mister bacakan nomor 4. Ya. Wah, sudah senyum, enggak nangis lagi. Terima kasih. Nomor 4. Allah. Dia mau nonton. Nomor 4. Allah ada. Tolong yang lain di mute ya. Allah ada dari permulaan. Allah ada dari permulaan dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Titik. Sekali lagi, Mister bacakan nomor 4 ya, Nak. Allah ada dari permulaan dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Itu. Sudah selesai semuanya? Sudah? Sudah. Oh, baik. Terima kasih kalau sudah semuanya. Nah, kalau ya, terima kasih. Kalau sudah, anak-anak berikutnya ini ada latihan. Tidak harus dikerjakan sekarang. Nanti setelah makan siang boleh. Nanti sore sebelum mandi boleh. Ya, sebelum main layang-layang boleh dikerjakan dulu. Ada yang main layang-layang ya. Halaman 4 ya, dikerjakan halaman 4 di buku kalian. Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Misalnya, Mister gimana enggak bisa? Kalau tidak bisa, boleh dibaca. Dibaca halaman 2 dan 4. Sudah ada jawabannya di buku pelajaran 1, halaman 2 dan 4. Jadi, dengan berlatih ini, Mister ingatkan, Mister ajari kalian agar kalian di rumah tetap rajin untuk membaca dan juga rajin untuk menulis ya, supaya tidak lupa, supaya tidak ketinggalan lagi. Ya. Itu ya. Jadi itu yang merupakan tugas buat kalian semuanya, pembelajaran agama pada hari ini ya. Nah, sudah semuanya ya? Ya. Ya.
Sekali lagi ada tugas halaman 4 nomor 1 sampai dengan 10. Kalau sudah semua, ya, kalau sudah semua, sekarang pelajaran dari 1 sampai sekarang Mister ajak untuk berdoa bersama-sama, ya. Kita mengucap syukur atas pelajaran hari ini. Ya, kita berdoa dulu ya. Ya, semuanya dalam sikap doa, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada hari ini kami sudah belajar bersama-sama dengan anak-anak pelajaran agama, bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, Engkau yang menciptakan isi dunia ini, Engkau yang menciptakan alam semesta, Engkau yang menciptakan terang. Kami bersyukur sehingga dengan adanya terang ini kami dapat melihat, kami dapat beraktivitas. Dengan adanya terang ini, maka kegelapan akan pergi. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak yang di rumah, apabila ada yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa khusus buat Kano yang saat ini sedang sakit, tangannya Tuhan Yesus, retak tangannya. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, Kano disembuhkan. Pulihkan kembali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kano sembuh. Yang susah Engkau hiburkan, Engkau juga memberkati papa mamahnya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati usahanya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya, bahkan apa saja yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Nah, Mr. Tamono berpesan pada kalian semuanya, ya, supaya tetap menjaga kesehatan di rumah saja, belajar di rumah, berdoa di rumah, beraktivitas di rumah, dan ingat, rajin mencuci tangan, ya, dengan menggunakan air yang mengalir dan juga menggunakan sabun. Kemudian makan makanan yang sehat, rajin berolahraga. Pagi hari kalau ada sinar matahari boleh berjemur sebentar supaya imun tubuh kita ini tetap sehat dan kuat. Baik anak-anak, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lambaikan tangannya semuanya. Haleluya. Nah, sekarang boleh istirahat dulu. Kalau ada yang mau minum silahkan minum, yang mau makan silahkan makan, yang mau ke toilet silahkan, ya. Nah, istirahat dulu, nanti ketemu lagi, yaitu jam 10.45, jam 11 kurang 15. Nah, oh iya, ada anak-anak tadi yang belum muncul, maaf. Apa? Oh, Mister, boleh lift kan, Mister? Bagaimana? Boleh lift kan? Boleh istirahat sebentar ya. Nah, yang sebentar. Tolong di rename, mungkin tolong di rename sesuai dengan nama anak ya. Mohon Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada nomor-nomor, kadang-kadang ada nomor nama orang tuanya, ada juga ada nomor handphone saja, tapi tidak ada namanya. Tolong mohon dengan kerendahan hati, di rename sesuai dengan nama anak dan juga kelas, barangkali begitu ya. 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 Misalnya Natania kelas 3C, Natania 3C begitu bisa, atau Rebecca 3B begitu, sehingga kami sebagai guru bisa mengabsennya ya. Anak-anak, tadi kita sudah di sesi pertama, tadi sudah belajar sama Miss Nanin. Pelajarannya tematik. Coba Miss Nanin minta tolong Abigail 3A, di-unmute Abigail. Terus Miss Nanin tanya, tadi kita belajar tentang apa sih Abigail?
Tentang makhluk hidup. Tentang makhluk hidup. Thank you Abigail. Kemudian Miss Nanin ke Annelies. Annelies. Apalagi yang kita pelajari tadi Annelies? Annelies. Yuk Annelies. Belajar. Tadi tadi belajar tentang apa kita Annelies? Yang Annelies ingat deh, apa ya? Tentang apa yo? Bentar. Ada Roblox. Iya, sebentar. Tentang apa Annelies? Kita belajar apa Annelies? Saya Miss. Saya Miss. Apa? Saya Miss. Oke, sekarang Miss Nanin mau minta tolong Claire. Ya. Ya, tadi kita belajar apa Claire? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, thank you. Nathan. Mana ya? Tadi misalnya lihat Nathan. Saya Miss. Apa Nathan? Kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke deh, thank you Nathan. Terus ini Daniel Nathanael. Mana ya Daniel Nathanael ya? Yes, Miss. Iya, Daniel Nathanael. Oke, apalagi yang kita pelajari tadi Daniel? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Terus, thank you. Oke. Terus, nah tadi kita juga belajar tentang pola lagu. Coba nih Miss Nanin mau apa itu? Kalian coba, yuk kita nyanyi lagu ini yuk, cicak-cicak di dinding sama-sama yuk. Ya, coba semuanya di unmute, misalnya pengen denger lagu. Yuk, 1, 2, 3. Cicak di dinding diam datang Oke. Sudah ya. Nah, ketika kalian menyanyi tadi kan ada yang bunyi yang dinyanyikan pendek, kemudian ada yang dinyanyikan panjang. Hari ini kita belajar itu juga. Nah, Miss Nanin mau ini bentar. Bentar ya. Nah, Miss Nanin mau tanya jawab tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar yang sebentar akan Miss Nanin tampilkan. Excel Jo di mute dulu ya. Oke. Nah, Miss Nanin sebentar akan tampilkan di
layarnya. Nah, tugas kalian tebak itu ciri-cirinya itu ngapain dia. Ciri-ciri makhluk hidup yang misalnya tunjukkan di gambar itu ya. Oke, bentar misalnya. Misalnya share, kemudian bentar. Sebentar. Miss, ya. Bentar ya. Dah, yuk. Nih, gambar pertama. Yang kalian lihat di gambar apa itu? Gambar apa? Siapa bisa jawab? Satu anak saja. Kalau udah satu anak jawab, yang lain stop. Yuk, siapa itu? Cia dan Selin dulu deh, Selin dulu. Selin, itu gambar apa Selin? Gambar apa Selin? Burung. Burungnya ngapain itu ya? Terbang. Kalau ada burung terbang berarti menunjukkan ciri-ciri makhluk hidupnya ngapain? Bertumbuh. Masa bertumbuh? Oke. Selin, oke, terima kasih. Sekarang Cia. Itu gambar yang Miss Nanin tunjukkan itu gambar apa Cia? Gambar apa Cia? Burungnya ngapain? Terbang. Kalau burung terbang berarti menunjukkan ciri-ciri makhluk hidupnya yang mana Cia? Bergerak. Good. Next slide. Oke, next slide. Tuh. Sebentar ya. Ayo. Siapa yang mau jawab? Selin sudah, Cia sudah. Ayo, nggak usah panggil miss, tapi ayo angkat tangan di situ. Tuh, Miss Nanin bisa lihat kok siapa yang angkat tangan. Ayo, tadi Selin sudah angkat tangan, Cia sudah. Ayo, siapa lagi itu? Siapa ya ini? Miss Nanin lihat. Oh, Daniel Nathanael. Yuk, Daniel Nathanael. Yang lain di mute ya, Miss Nanin mute kecuali ayo Daniel Nathanael. Itu slide kucing. Kucingnya ngapain itu? Nyusui. Nah, kalau itu kan kucingnya punya anak, terus itu sedang menyusui anaknya. Kalau dilihat dari gambar itu, kira-kira ciri-ciri makhluk hidup yang Daniel tahu apa yang berhubungan sama gambar itu? Ciri-ciri makhluk hidupnya ngapain tuh? Minum. Oh, makhluk hidupnya perlu minum ya. Boleh. Kelly. Kalau Kelly jawabannya apa, Kelly? Yang tidak Miss Nanin panggil tolong di mute ya. Yang dipanggil Miss Nanin baru boleh bicara di unmute. Kelly, where are you Kelly? Kelly tadi angkat tangan loh.
Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh gambar yang Miss Nanin tunjukkan itu apa? Ciri-ciri makhluk hidupnya. Apa Kelly? Cucu, Hah? Kucingnya ngapain itu? kucingnya lagi cucu. Lagi menyusui. Kucingnya terus kenapa? Ada lagi Miss Nanin. Ada lagi ciri-ciri yang ditunjukkan oleh ini kucing ini ada lagi? Oh, ada yang angkat tangan lagi. Siapa ini? Cia. Nah, ini Selin sudah jawab, Daniel sudah, Kelly sudah, Cia sudah. Ayo yang lain dong. Yang lain dong. Di partisipannya itu di chatnya itu angkat tangan ya Miss ya. Nah, di chat, klik chatnya, kemudian tuh ada tangan yang itu diklik di situ. Siapa yo? Coba misalnya. Oh, ada 6 partisipan yang angkat tangan. Anet, ayo Anet. Apa ciri-cirinya itu? Gambar itu Anet. Mana Anet? Kucingnya lagi kucingnya kan kucing sama ibunya. Iya, kucingnya kan punya anak itu. Terus artinya apa? Makhluk hidup. Makhluk hidupnya bisa apa? Berkembang biak. Betul sekali. Makhluk hidup berkembang biak tuh kucingnya satu bisa punya anak berapa itu? 4 ya. Nah, bisa berkembang biak, bisa bertambah banyak. Ya, oke. Nah, next slide. Nih, Miss Nanin mau klik slide berikutnya. Halo, tolong di-mute dong. Ada yang panggil Jo, ini Jo. Siapakah itu? Yuk, suaranya di-mute. Biar nggak kedengeran kemana-mana. Nah, oke. Tuh, Miss Nanin punya gambar kuda. Kudanya suka makan rumput. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidupnya apa ya? Daniel Mateo. Sama siapa ini? Oke, misalnya sudah lihat tangan-tangan yang terangkat. Daniel Mateo. Ciri-cirinya apa itu? Ya. Ngapain itu Dia kuda? memakan rumput. Betul sekali, kudanya sedang makan rumput. Artinya makhluk hidup itu ngapain? Ciri-cirinya. Makhluk hidup. Makan. Perlu makan. Apa yang terjadi kalau kita tidak makan? Kalau makhluk hidup itu tidak makan, apa yang terjadi? Bisa mati. Bisa mati. Kalau makhluk hidup selalu perlu makan. Tapi kalau benda mati nggak usah makan, nggak apa-apa. Ya. Miss, jam berapa nih? Miss, jam berapa? Halo. Ya, ini dia Pak. Ayo di-mute semua, di-mute semua. Ya, Pak. Nanti yang Miss Nanin tunjuk baru boleh unmute ya. Kalau yang Miss Nanin nggak tunjuk, tolong di-mute. Kita harus belajar tertib, ya kan? Belajar di sekolah tertib, belajar di rumah pun tertib. Belajar offline tertib, belajar online pun tertib. Karena kita anak Tuhan selalu tertib dimanapun kita berada. Oke, good. Miss Nanin sudah bisa. Miss Nain tidak mendengar suara yang berisik lagi. Kalian hebat sekali ya. Jadi makhluk hidup itu perlu makan. Kalau nggak makan nanti bisa mati. Kalian sudah makan apa belum hari ini? Jangan lupa makan dan minum. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Minumnya nggak usah yang manis-manis. Nggak usah minum yang minuman kaleng. Cukup air putih, minuman yang menyehatkan, jus,
atau minum susu. Ya, oke. Nah, slide berikutnya. Nah, ini dia. Miss Nanin punya gambar ini. Tuh ada gambar anak bayi, kemudian anak kecil, terus anaknya seperti kalian itu, kemudian tambah besar, kemudian jadi orang dewasa. Nah, kira-kira itu menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yang bagaimana. Miss Nanin mau panggil Jong Bulan karena belum dengar suaranya Bulan hari ini. Ayo Bulan. Ciri-ciri makhluk hidup yang apa Bulan? Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh gambar slide itu. Ciri-cirinya apa? Ayo, makhluk hidup itu bisa apa Bulan? Betul sekali, pinter. Bisa bertumbuh. Bertumbuh dari kecil, kemudian menjadi tambah besar, dan sehingga jadi dewasa. Nah, itu ya, kalau orang bertumbuh itu pasti bertambah tinggi, bertambah berat badannya. Kalau ada yang tidak bertambah berat badannya, jangan-jangan ada masalah dalam pertumbuhannya. Biasanya harus pergi ke dokter, mamahnya harus ekstra tuh buatin makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak supaya kalian bisa bertumbuh dengan baik, kalian tidak kalian tidak boleh minta makanan yang hanya enak saja, tapi kalian juga pilih makanan yang bergizi, makanan sehat ya, itu untuk kebaikan kalian. Oke? Nah, kemudian slide berikutnya. Wah, hebat-hebat nih anak kelas 3 ini. Sudah banyak yang angkat tangan. Ya. Miss Nanin mau nih, ciri yang berikutnya. Tadi ada Jung Bulan, sekarang Miss Nanin mau minta tolong Tia. Miss Nanin lihat Tia tapi belum dengar suaranya Tia. Hai Tia. Hai, Miss. Ya, Tia coba lihat gambarnya Miss Nanin. Tia tahu nggak ini gambar apa? Ini yang Miss Nanin tunjuk, ini gambar apa Tia? Itu gambar tumbuhan dan binatang. Ini gambar tumbuhan apa yang hijau ini? Tahu enggak? Kalau binatangnya tahu ya. Ini apa binatang Ya. apa? Ya, binatang apa Tia? Ulat tanah, halo. Kaki. Ya. Iya. Betul sekali. Ini kaki 1000. Nah, yang hijau ini kira-kira tahu enggak? Ini tanaman apa? Ayo. Daun pepaya. Oh, bukan. Nih, nah, ini aja deh yang Tia tahu tadi kan kaki 1000. Nih, kira-kira ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar kaki 1000 ini apa, Tia? Berjalan. Kakinya kan. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidupnya apa? Ciri-cirinya apa? Ini ada kaki 1000 lagi jalan, terus pas disentuh tiba-tiba dia menggulungkan badannya. Artinya kaki 1000-nya bagaimana? Badannya melingkar. Melingkar. Ya, kalau badannya melingkar berarti menunjukkan makhluk hidup itu kenapa? Takut. Takut. Ya, itu menunjukkan rangsangan, menunjukkan respon. Jadi kalau disentuh tiba-tiba dia menggulungkan badan. Nah, Miss Nanin akan minta tolong. Oh, di sini ada Evan. Ada Evan. Evan tahu enggak yang hijau ini gambar apa, Evan? Evan.
Gambar apa, Fat? Kalau punya yang ini hitamnya, ya. Yang hijau. Ya. Bentar. Tia di mute dulu, gantian sekarang Evan yang bicara. Ya. Evan, ini gambar apa yang hijau ini, Evan? Gambar apa? Yang hijau ini ada yang tahu nggak? Daun-daunnya ini loh. Ini daun apa? Putri malu, putri malu. Betul sekali. Ini namanya tanaman putri malu. Kalau disentuh dia langsung menutup. Nah, sekarang yang ketiga ini tanaman yang di bawah ini. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo unmute. Terus jawab. Ini yang di bawah ini tanaman apa? Ayo. Kangkung. Bukan kangkung. Ada yang tahu? Miss Nen kasih waktu. Bunga. Bunga apa? Ayo bunga apa? Bunga merah. Bunga merah. Namanya bunga apa? Bunga itu kan ada namanya. Kembang sepat. Bunga pacar, Miss. Betul sekali. Siapa itu yang jawab bunga pacar? Sekarang hanya dia yang boleh. Oke. Yang lainnya tolong di-mute. Yang jawab bunga pacar tadi boleh unmute karena dia bisa jawab dengan tepat. Nah, bunga pacar. Bunga pacar itu yang ditunjukkan pada gambar itu loh, tangannya ngapain itu, jarinya ngapain dia. Nah, apa yang dilakukan orangnya pada bunga pacar itu? Coba dilihat baik-baik. Orangnya ngapain ya? Memetik. Betul. Terus apa yang terjadi? Sebenarnya belum dipetik itu. Battery is low. Please recharge in time. Oh, bentar ya. Suaranya masuk. Suara. Story sentral. Do it now. Oke, yuk. Oke, itu daun pacar yang disentuh sedikit aja bijinya langsung pecah. Kalian pernah lihat seperti itu? Nah, Miss Nanin akan tarik kesimpulan, ini ciri-ciri yang ditunjukkan pada gambar ini adalah bahwa makhluk hidup itu menanggapi rangsangan. Jadi kalau dia kena sentuhan, dia akan memberikan respon. Misalnya nih, Miss Nanin hari ini masak ikan, terus tangannya Miss Nanin ketusuk ikan. Nah, Miss Nanin menjerit, "Au, sakit." Nah, itu menunjukkan makhluk hidup itu memberikan respon. Sama seperti kalian. Kalian ketika kakinya keinjak atau mungkin tersenggol, itu pasti ada respon. Nah, itu ya, itu ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya. Nah, kemudian gambar terakhir yang Miss Nanin punya hari ini. Nah, ini adalah tanaman. Tanamannya itu dibungkus plastik. Kemudian plastiknya itu seperti ada uap airnya. Ada uap airnya. Nah, itu menunjukkan bahwa tanaman itu bernafas. Apakah kalian juga bisa seperti itu? Bisa. Kalau kalian ingin membuktikan uap air yang kalian keluarkan saat bernafas, kalian bisa berdiri di dekat cermin. Nah, setelah itu ketika tarik nafas kemudian kalian hembuskan nafas, maka cerminnya itu akan ada uap airnya seperti berembun gitu. Nah, itu menunjukkan hasil pernafasan kalian tuh selain karbon dioksida juga uap air. Nah, dengan dikeluarkannya uap air membuktikan bahwa kalian bernafas. Ya, oke.
Kalian menyimak semuanya. Nah, sekarang Miss Nanin mau tanya, apakah nanti kalau yang yang tahu nanti angkat tangan seperti ini ya. Miss Nanin mau tanya, apakah kalian sekarang sudah paham tuh ciri-ciri makhluk hidup tuh apa saja? Sudah tahu apa belum? Siapa yang sudah tahu angkat tangan? Oke. Siapa yang belum mengerti angkat tangan? Yang belum paham? Miss Nanin akan jelaskan lagi. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang belum paham? Ada yang belum mengerti? Udah mengerti? Nanti Miss Nanin akan upload materinya. Kalian bisa pelajari di rumah, kalian bisa baca-baca. Kemudian jangan lupa Miss Nanin kasih tugas kalian untuk mengikat ujungnya tanaman dengan plastik, membungkus dulu, kemudian diikat dengan menggunakan karet atau tali apapun. Nah, kalian nanti amati ya, apakah plastiknya nanti akan ada uap airnya seperti yang contoh yang Miss Nanin berikan tadi. Nanti kalian lihat. Oke, terus kemudian kalian juga belajar menyanyi di rumah, lagunya apa saja. Nah, nanti kalian tulis syair lagunya, kemudian kalian kasih tanda mana yang dibunyikan dengan bunyi pendek, mana yang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Nah, kalian nanti terus kalau kalian nyanyi pakai itu nanti lebih gampang. Oh, yang ini dinyanyikan dengan bunyi pendek. Oh, ini dinyanyikan dengan bunyi panjang. Itu akan memudahkan kalian untuk menyanyikannya dengan benar. Jadi biar nggak salah. Nanti ini cicak di dinding, biar nggak salah seperti itu ya. Kalau jelas ada bunyi panjang pendeknya, kalian nanti akan bisa menyanyi dengan benar. Cicak cicak di dinding, cicak cicak di dinding, diam diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi nyanyi itu ada bunyi pendek, ada bunyi panjangnya. Itu review kita hari ini. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan macam-macam makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Terus kemudian kita sudah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup ya. Miss Nanin ulang ya, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Nah, cara makhluk hidup bergerak itu bermacam-macam. Ada yang berjalan, ada yang berjalannya pakai kaki, ada yang melompat, ada yang terbang, ada yang melata. Kalau melata itu berjalan menggunakan perut. Ya. Terus kemudian alat ada yang bergeraknya dengan cara berenang, contohnya ikan. Nah, karena berbeda-beda cara bergeraknya, makanya alat yang digunakan untuk bergerak juga bermacam-macam. Kalau yang berjalan biasanya kaki, melompat juga menggunakan kaki. Nah, kalau yang terbang menggunakan apa? Terbang menggunakan apa? Sayap. Sayap. Kalau yang berenang biasanya menggunakan apa? Kalau Sirip. sirip. Ya, sirip. Oke. Ya. Udah. Terus kemudian ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Ya. Kalau bernafas itu proses makhluk hidup menghirup. Belum. Menghirup dan mengeluarkan udara. Ya, bernafas itu proses makhluk hidup
menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, kemudian biasanya kalau kebanyakan makhluk hidup itu bernafas lewat hidung, ya, tapi ada juga makhluk hidup yang bernafas melalui kulit. Kemudian kalau tumbuhan itu bernafas juga. Tadi Miss Nani sudah ceritakan, terbukti dengan adanya uap air kalau kita bungkus pakai plastik. Nah, kenapa? Karena tumbuhan itu bernafas melalui daunnya. Di daunnya itu ada mulut daun, namanya stomata. Ya, nah di daun itu juga tumbuhan memasak makanan. Dia mengolah karbon dioksida yang dikeluarkan oleh hewan dan manusia, diolah jadi oksigen. Makanya kalau di tempat yang di tempat yang banyak tanamannya itu udaranya segar, karena banyak tanaman yang menghasilkan udara segar di sana. Semakin banyak tanaman, semakin banyak udara segar yang dihasilkan. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan. Ya, kalau tidak makan kita lapar. Kemudian makanan manusia itu ada yang berasal dari tumbuhan, ada juga yang berasal dari binatang. Kalau telur itu berasal dari binatang. Kalau sayur itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, buah itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau daging, keju itu berasal dari berasal dari hewan. Kemudian ciri berikutnya adalah bertumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Dari pendek menjadi tinggi. Nah, itu Tia barusan punya adik, nanti adiknya Tia juga akan tumbuh menjadi besar juga ya. Kemudian, nah, tahapan-tahapan pertumbuhan makhluk hidup itu berbeda-beda. Kalau tanaman itu ada yang dari biji, ada yang pakai cangkok, tapi secara keseluruhan pertumbuhan makhluk hidup itu ditandai dengan mulai dari pendek jadi tinggi, kecil jadi besar, seperti itu. Kemudian peka terhadap rangsangan tuh. Kayak tadi itu yang Miss Nanin barusan tunjukin di gambarnya. Kalau disentuh dia akan memberikan reaksi. Ya, akan bereaksi, nggak diem aja. Kalau meja kalian pukul dia diem aja. Tapi kalau makhluk hidup kalau dipukul pasti dia akan memberikan reaksi. Entah berteriak atau Miss Nanin mute semua karena ada suara berisik. Nah, kemudian itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pola irama nanti sudah juga Miss Nanin ajarkan hari ini bahwa pada pola irama sederhana pada lagu itu ada bunyi yang pendek, ada syair lagu yang dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Oke, materinya Miss Nanin sudah selesai sampai di sini. Sekarang Miss Nanin buka sesi tanya jawab kalau ada yang bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya?